Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang kenceng dikit Pak ya. Biar semangat mantan itu kayaknya ngantuk-ngantuk ini. Iya. Mungkin semalam apa enggak tidur atau tarung enggak tahu saya. Biar kenceng sedikit agak semangat untuk memberikan spirit lah kepada mantan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha witrun yuhibbul witrah. Allah ganjil, senang yang ganjil-ganjil. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka qadira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa kana ala kulli syai'in qadira. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Sadatina ulama al-azza, para masyayikh, para tokoh, para imam-imam masjid, imam-imam mushola, guru-guru ngaji yang hadir pada pagi hari ini yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan pada pagi hari ini saya beserta keluarga rombongan dari Paiton Probolinggo bisa hadir dalam rangka ikut mendoakan kemanten yang sedang bahagianya sekarang ini. Tidak ada yang lebih bahagia dengan Hizbullah Huda, dengan istrinya Lutfiyah. Lutfiyah siapa itu? Siti Lutfiyah, ya hafal benar namanya ini. Tidak diingat hafal gitu ya. Alhamdulillah kita bersyukur, mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak Ibu pada tempat hari ini dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sampai pada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idkhalus surur ala qalbil mu'min min a'zamil ujur. Membahagiakan orang mukmin adalah termasuk pahala yang paling besar. Jadi dengan datangnya Bapak Ibu ke tempat ini insyaallah cukup membahagiakan kepada keluarga Bapak Abdul Hadi, Bapak Nur Hadi sekeluarga. Maaf saya ini berdiri saja, karena kalau berdiri tidak lama Pak. Kalau posisi berdiri tidak lama kan gitu ya. Kalau duduk apalagi tidur. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perkawinan ini adalah merupakan syariat pertama dan yang terakhir oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum dunia ini ada, bahkan besok dunia pun habis, perkawinan tetap langgeng ila yaumil qiyamah. Artinya syariat diperintahkannya kawin ini pertama sebelum Allah memerintahkan sholat, sebelum Allah memerintahkan puasa, sebelum Allah memberikan haji, pertama kali yang disyariatkan oleh Allah adalah perkawinan. Kenapa? Sebab karena Allah akan menjadikan dunia dan seisinya. Kalau tidak ada orang yang kawin, kan tidak ada wajib kita semuanya Pak. Makanya Nabi Adam ketika diciptakan di surga itu fasilitas serba indah, serba elok, serba. Tapi kemudian Nabi Adam di surga ini merasa sendirian, kesepian, tidak ada orang. Ke barat oleh tidak ada teman, ke timur tidak ada orang, ke utara, ke belakang pun juga tidak ada. Akhirnya kesepian. Allah tahu perasaan Nabi Adam. Ketika Nabi Adam tidur tidak begitu nyenyak, itu
Diambillah rusuk Nabi Adam yang kiri. Makanya rusuknya laki-laki itu antara yang kanan yang kiri lebih sedikit yang kiri, Pak. Kalau yang kiri 16, kalau yang kanan 17. Kalau nggak percaya, buka. Kemudian setelah Nabi Adam bangun dari tidurnya, Nabi Adam kaget melihat seorang perempuan yang begitu cantiknya dengan telanjang, Pak. Telanjang bulat, karena memang tidak ada penjahit di surga dulu dia. Tapi Nabi Adam kan tidak tahu apa-apa, tidak tahu apa-apa. Kemudian dilihatlah oleh Nabi Adam, penasaran Nabi Adam, ini kok ada orang duduk di sini, Pak, seperti ini nih, pakai kuadi seperti ini, diilhami oleh pada masa Nabi Adam ini. Ibu Hawa sedang duduk, diampiri, kaget Nabi Adam. Siapa yang ada di depan ini, katanya. Lihat rambutnya, kok rambutnya tidak sama dengan saya. Saya pendek, kata Nabi Adam, ini rambutnya kok panjang. Lihat ke bawah, bawahnya hidung saya ini kok ada, kumisnya ini kok tidak ada, katanya. Langsung dibawa, dilihat ke bawah lagi, bawah dagu saya ini kok ada jenggotnya, ini kok tidak ada, katanya. Lihat ke bawah lagi, kok dada saya ini lurus, ini kok ada bukit Safa dan Marwah. Langsung lihat lagi ke bawah, punya saya ini kok ada dongkraknya. Ini kok ada gua. Penasaran Nabi Adam, langsung mau dipegang orang, langsung teguran terakhir Allah. Mah ya Adam, hatta tu'addiya maroha. Sebentar Adam, jangan pegang dulu. Ini bukan milikmu, kata Allah. Ya Rob, milik siapa ini? Depan, belakang, timur, depan, ada orang-orang. Allah jawab, iya Adam, milik sambian, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Bayar dulu mas kawinnya. Wa ma yuhai Rob, apa mas kawinnya? Antusalli ala Muhammadin alfa marrah bila nafasin. Kalau sampean berkeinginan dengan perempuan ini, mas kawinnya membaca sholawat ke Rasulullah 1000 kali, jangan bernafas. Gitu ya, harus besar Pak, ya harus besar mas kawin, jangan seperti orang Bali hanya 50.000 selesai. Oh iya, harus besar. Nabi Muhammad itu mas kawinnya kepada Siti Khadijah, Pak, miliatan, Pak. Unta dulu 35 juta, 35 unta. Kalau per untanya 20 juta, Pak, berapa? 35. Besar Nabi Muhammad mas kawinnya. Itu makanya kalau perempuan pakai tarif 50 juta, tidak kawin-kawin. Menghindar semua orang gitu. Kemudian Nabi Adam kena saking kepinginnya kepada si cewek tersebut, kepada Ibu Hawa. Nabi Adam membaca sholawat, ternyata 500 tidak kuat, Pak. Hanya 500 mampunya, padahal 1000. Nabi Adam matur kepada Allah, ya Rob, saya ini mampunya hanya 500, bagaimana caranya agar saya bisa menyentuh, katanya. Kemudian Allah bijak, tidak apa-apa Adam, 500-nya dihutang, tidak apa-apa gitu. Makanya kalau ada orang Bali pingin tapi tidak punya mas kawin, bon tidak apa-apa, Pak. Itu syariat pertama kepada Allah, kepada ya tujuan apa? Makanya disebutkan di ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Tujuannya apa? Kok Nabi Adam ceritakan? Litaskunu ilaiha, supaya tenang kehidupan, Pak. Supaya tenang. Karena dalam diri manusia ini ada butuh konsumsi. Butuh konsumsi. Mata kalau sedang ngantuk dikasih bantal langsung tidur, pulas ya. Perut lapar dikasih nasi langsung tenang. Tapi kalau bawah perut, Pak, lapar dikasih bantal nolah-noleh. Dikasih nasi, oh bukan milik saya ini. Bahkan kadang-kadang saking laparnya di bawah perut, Pak. Sholat subuh di atas belum kono, di bawah kono duluan nih. Masya Allah. Akhirnya dia tersunuh, tenang dalam kehidupan. Tujuannya apa? Ya untuk ngangkat pahala.
Makanya setelah lintas kuno Allah menjadikan wa ja'ala bainakum mawaddah, dijadikan mawaddah. Mawaddah ini maknanya cinta, Pak. Mawaddah cinta, mahabbah pun juga cinta dalam konteks bahasa Arab. Tapi Allah tidak menggunakan bahasa mahabbah, tapi menggunakan bahasa mawaddah karena konsekuensi daripada mawaddah dan mahabbah berbeda. Kalau mahabbah ini disertai dengan kekerasan, kesyahwatan, keterpaksaan, itu mahabbah. Makanya biasanya kalau perkawinan dengan cara mahabbah mungkin seumur jagung, 3 bulan cerai, kan banyak penyanyi-penyanyi itu. Tapi kalau mawaddah ini disertai dengan 3 faktor, yaitu kesabaran, yang kedua keikhlasan, yang ketiga ketawakalan. Kesabaran artinya bagaimana? Dalam rumah tangga butuh kesabaran, butuh kesabaran. Kesabaran artinya bagaimana? Dalam 2 keluarga ada 2 jenis kelamin yang berbeda, Pak. Yang satu keras, Pak Huda ini ya, Mas Huda. Yang satunya lemes, Pak. Yang namanya di Lutfia ini. Kalau sama-sama keras tidak ada masuk-masuk, Pak. Maksudnya satu keras, satu lembek, kan gitu ya. Lembek, akhirnya mantap, Pak, gitu ya. Oh. Makanya kesabaran itu ya harus apa namanya? Harus ditopang dari awal, sabar. Sabar menghadapi suaminya, kesabaran. Jangan langsung marah-marah begitu ya. Manggilnya pun juga dengan cara yang indah. Jangan panggil yang itu ya, yang walaupun sudah tua tetap yang itu ya. Dan bisa kalau yang mungkin yang pertama sayang, kalau tua nenek moyang. Ya, ya. Karena masya Allah indah. Kalau sudah punya anak lain pagi panggilannya. Biasanya kalau kiai-kiai biasanya aba umi. Baba apa mimi apa. Kalau pejabat biasanya papa mama. Papi mami, jangan mau kalau papi. Papi itu anjing kecil, Pak. Papi bahasa Inggris. Papi anjing kecil itu ya. Papi itu. Ya gitu. Papi mama gitu ya. Masya Allah indah panggilan begitu tuh. Kalau panggilan yang sembarangan ya tidak bagus ya. Kena adik si istri kecil misalnya dipanggil tuyul sini gitu kan ya, marah si istri, akhirnya bilang apa dong gitu ya. Itu kesabaran. Kalau sabar insya Allah akan sukses. Ada sebuah cerita kesabaran. Ada seorang suami istri ya, tidak tahu, memang orangnya tidak rukun, mulai hari pertama sudah tidak rukun. Saking takut dikumpuli oleh suaminya setiap malam, Pak, pakai sarung sampai 7 lapis, Pak. 7 lapis. Aduh, akhirnya si suami bingung ini, gimana cara menghadapi tantangan ini gitu ya. Akhirnya karena si istri juga dari pesantren, kemudian si suami juga di pesantren, akhirnya ya 7 malam bingung apa. Akhirnya bagaimana? Langsung baca kitab, buka kitab, Pak. Faslun, gitu ya. Buka kitab. Wah, ternyata satu kali tempur dengan suami istri sama dengan memerangi 1000 orang kafir katanya. Didengar oleh istrinya. Takut, Pak. Mas, mari kalau mau perang katanya. Mari. Oh ya mari. Oh, langsung perang, Pak. Dapat 1 ronde, kemudian si suami mau keluar, ditarik tangannya oleh istrinya. Mas, mari mau perang lagi. Mari. Masih telurnya, Pak. Tuh. Masya Allah, jadi telur diminum itu ya. Sudah 2 ronde mau keluar, sudah keluar. Si suami mau keluar, akhirnya ditarik lagi tangannya oleh istri. Mas, mari mau perang lagi katanya. Dijawab oleh suaminya, yang orang kafir mati semua sudah. Ini berkat apa namanya? Ya berkat kesabaran. Andai kan tidak sabar, 7 hari nunggu Pak siang malam, Pak. Masya Allah. Tapi karena suaminya sabar, ternyata kena juga. Masya Allah, kesabaran perlu itu. Makanya sabar sukses. Dulu ada cerita juga itu. Ada cerita dulu ada seorang ustadz kurus, Pak. Kurus, ustadz. Kecil kurus.
Kemudian ada santri gemuk, kekar, mau menghancurkan batu yang besar. Yang turun, Bismillahirrahmanirrahim, dor, 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 10 kali tidak pecah Pak. Dia lagi, dor, dor, 20 kali tidak pecah. Sampai 70 kali tidak pecah. Akhirnya putus asa. Datang Ustadz kurus, ditanya, apa itu yang dikerjakan? Ini Pak Ustadz, saya mau menghancurkan batu, mulai dari 1 sampai 70 tidak pecah-pecah. Sudah, putus asa saja. Mana-mana, kata Ustadz, diambil, Bismillahirrahmanirrahim, dor, dor, 5 kali pecah. Akhirnya kata si santri, hebat Ustadz, hebat. Kata Ustadz, bukan saya yang hebat, Cung, sambian. Oh begitu, ini hanya kurang 5 kali saja. Ini. Andai kata bantam, wah ini pecah gitu. Kesabaran penting gitu ya, kesabaran itu penting. Makanya seorang suami, ya siapa tahu nanti tadi malam tidak kena, mungkin besok malamnya kena. Tapi kayaknya sudah ludes kayaknya ini. Kucing kalau tenang Pak, berarti sudah kenyang ini. Mas Huda ini tidak perlu dikasih jamu Pak, karena masih pandangan hidup. Dipandang saja sudah hidup Pak. Tapi kalau usia 30, 40 itu pegangan hidup Pak, dipegang baru hidup. Tapi kalau yang tua-tua gini, Masya Allah, perjuangan hidup Pak. Baru-baru hidup, kalau yang perjuangan yang sangat berat, Masya Allah, itu pun setelah itu masih mati lagi. Senjata pemalu. Masya Allah. Itu apa namanya? Kesabaran. Makanya sabar perlu. Sabar. Ini kalau kesabaran nanti diterangkan panjang lebar, nanti bisa menyalahi etika. Ceramah yang bagus kalau hadir ke walimah ini adalah yang cocok ke jemaah. Ceramahnya pendek-pendek gitu ya. Doa dipotong-potong, berjanji dipotong-potong, cocok ke jemaah itu Pak. Kalau ceramah 1 jam, berjanji dibaca semuanya, nggak bilang kau jangan diundang lagi. Takut tidak diundang lagi saya. Biar sedikit saja gitu aja. Itu kesabaran. Sukses Pak, kesabaran. Yang kedua, keikhlasan artinya tata niatnya Mas Huda sekarang ini bahwa saya kawin lillahi ta'ala, kena saya kawin kena Allah Ta'ala, bukan kena siapa-siapa. Kalau lillahi ta'ala maka setiap langkah dan gerak serta gerakan-gerakan yang dilakukan dalam rumah tangga dapat pahala. Dalam suatu hadis diserangkan, rakaatani minal mutazawwiji afdalu bi 70 rakaatan minal azab. 2 rakaat yang dilakukan oleh yang setelah yang berkeluarga itu lebih utama, lebih besar pahalanya ketimbang dengan 70 rakaat bagi orang yang membujang Pak. Jadi Mas Huda sebelum kawin ini salat subuh baru dinilai 2, tapi sekarang setelah kawin Masya Allah salat subuh 1 kali sama dengan salat 70 kali subuh Pak. Saking besarnya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saking besarnya perkawinan ini, ada sebuah riwayat, ada sahabat yang istrinya jam 7 mati Pak. Belum diapa-apakan istri, belum dimandikan, belum diinikan. Suami yang istrinya wafat itu bilang kepada sahabat, mari saya segera carikan istri lagi, cepat katanya. Ditanya oleh sahabat yang lain, sambian istrinya mati kok bahagia? Oh bukan bahagia, susah saya. Apa yang dibikin susah sampean katanya? Salat duhur takut kurang pahalanya. Gitu-gitu, Masya Allah. Kalau ada orang Bali, istrinya mati pagi-pagi, kemudian segera dibawa ke rumah sakit. Iya, kalau ada di sini ada istrinya mati, kok suaminya segera minta kawin lagi, itu kan harus dibawa ke rumah sakit Pak. Tidak beres berarti otaknya itu. Belum diapa-apakan sudah minta kawin duluan gitu ya. Itu pahalanya dilipat gandakan orang yang kawin. Itu ya, Masya Allah. Itu 70, tidak tahu apa 70 satu orang itu kalau 2 berapa itu kan itu ya, tidak tahu saya itu. Bahkan dalam suatu hadis pun juga ada hadis yang menyatakan man la'aba zaujatahu kataballahu 20 darajatan.
Seorang suami kalau bergurau dengan istrinya, satu kali gurau dilipat, diberi pahala 20 pahala Pak. 20 pahala. Satu kali gurau 20. Satu kedipan 20. Kedip dahulu, kedip kedip dahulu, masyaallah. Wa man akhadha yadaha kataballahu arba'ina darajatan. Kalau suaminya narik tangan istrinya dicatat 40 Pak. Tarik 40. Wa man jama'aha kataballahu sittina darajatan. Kalau suaminya sampai nekan Pak 60. Kalau agak dalam berapa puluh itu? Masya Allah. Tapi kalau ingin anak yang ganteng Pak, jangan dalam-dalam. Kalau terlalu dalam, lumpur yang ikut Pak. Itu ada santri yang suan ke Kiai, mau kawin Pak. Kiai, saya mau kawin. Nah, terus saya pingin anak yang ganteng Kiai. Kalau laki, kalau perempuan cantik, bagaimana caranya Kiai? Tidak usah doa tuh. Bagaimana caranya? Tidak usah dalam. Kalau tidak piring dibanting hari. Masya Allah. Ya yang namanya rezeki itu ya tidak perlu kita cari apa namanya, tidak perlu cari menghasilan. Karena banyak orang yang mempunyai prasangka, mempunyai keyakinan bahwa harta ini hanya bisa diperoleh dengan cara bekerja. Kalau tidak bekerja tidak dapat. Itu pada umumnya masyarakat. Tapi padahal rezeki tidak selamanya diperoleh dengan cara bekerja, dengan cara berdoa pun juga diperoleh. Ini pernah terjadi dialog, debat antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Imam Syafi'i dengan Imam Malik itu debat. Imam Syafi'i mengatakan kepada gurunya Imam Malik, wahai guruku Imam Malik, saya apa ini katanya, bukan sini ya. Imam Syafi'i maksudnya. Apa ini katanya? Begini, saya punya keyakinan Ustaz, ya guru, punya keyakinan bahwa rezeki tidak akan diperoleh kecuali dengan bekerja. Ya enggak. Berwirid pun juga dapat. Enggak bisa, kata. Enggak bisa. Terus dialog. Akhirnya Imam Syafi'i mengatakan satu dalil. Likuli syai'in sababa. Setiap sesuatu pasti ada sebab akibat. Kena saya bekerja, dapat rezeki. Saya bekerja, dapat rezeki. Saya makan, kenyang, katanya. Katanya Imam Malik, bukan begitu. Itu salah menempatkan dalil sampean. Idza tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli, razaqallahu kama razaqat tuyur, katanya Imam Malik. Kalau sampean tawakal kepada Allah sebetul-betul tawakal, maka kamu akan diberi rezeki oleh Allah seperti Allah memberi rezeki kepada burung. Paginya lapar, malamnya kenyang, begitu. Akhirnya kalah dialognya Imam Syafi'i, keluar Imam Syafi'i. Nyampe di tengah perjalanan ada orang panen anggur Pak, panen anggur. Kemudian Imam Syafi'i berpikir, coba saya ingin membantu sekarang. Ini pasti nanti setelah selesai saya kasih hadiah. Ternyata membantu, betul Imam Syafi'i membantu. Setelah dibantu selesai, akhirnya Imam Syafi'i dikasih hadiah. Ini cung, kena sampean bantu saya ini, dikasih anggur satu plastik kresek Pak. Katanya memang, bener kan katanya, gara-gara saya bekerja dapat hadiah anggur. Sekarang saya buktikan kepada guru saya, dibawa anggur Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ini katanya? Ini saya bekerja dapat anggur. Kalau tidak bekerja siapa yang akan kasih? Kata Imam Malik, alhamdulillah, saya cuma pingin barusan pingin anggur, minta ya Allah pingin sambil datang bawa anggur. Katanya Imam Syafi'i, bener juga guru. Bener, ya sudah kalah saya guru, kalah guru. Makanya rezeki itu ya, makanya ya dapat kita. Yang penting kita tawakal kepada Allah, begitu ya. Tawakal, insyaallah akan dikasih rezeki yang lancar. Makanya kalau malam bangun ya sibuk gitu ya, awalnya yang bangun itu. Ini jadi tawakal, insyaallah akan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rumah tangga kalau sudah ditopang dari 3 faktor ini, pertama kesabaran, yang kedua keikhlasan, yang ketiga ketawakalan, insyaallah akan terbangun rumah tangga yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Mudah-mudahan Mas Huda dengan istrinya Nur Lutfia ini menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, segera punya anak.
gitu ya. Karena ini yang dijadikan sunnah punya anak, masya Allah. Kalau ingin anak soleh soleha, baca doa ya, ketika kumpul baca doa. Caranya tahu belum? Karena ada santri saya Pak, ada santri saya ketika mau kawin, masya Allah, minta saya, Kiai saya minta doa Kiai. Terus untuk apa? Bikin anak yang soleh soleha. Oh ya, saya kasih doa tulis. Ini baca bersamaan ketika sama klimaks, ketika berhubungan dengan istrinya baca klimaks. Saya siap Kiai. Setelah kawin 1 bulan main ke rumah. Assalamualaikum, salam. Gimana tuh? Alhamdulillah sukses Kiai. Tapi doanya maaf tidak dibaca. Kenapa tidak nutup Kiai? Masya Allah. Kalau belum kawin kok semangatnya gitu. Kalau sudah kawin kok tidak nutup. Masya Allah. Terus kemudian caranya bikin anak yang soleh juga punya wudu. Suami wudu, kata Nabi, istri juga wudu. Karena kalau tidak wudu, setan yang ngampu Pak. Iya setan. Ada kiai yang ceramah ini, bilang hadirin hadirat, kalau sampai ingin punya anak yang soleh jangan lupa wudu. Suaminya wudu, istrinya wudu. Paham Pak Bu? Paham. Bubar pengajian, sampai di rumah masing-masing. Kemudian jemaah yang ikut pengajian bilang ke istrinya, dengar pengajian dulu. Iya dengar. Mau bikin wudu semuanya? Wudu. Si suami wudu, si istri wudu. Setelah masuk kamar bilang istrinya, jangan nyentuh, saya punya wudu. Kata suami, mau apa ini? Dengan jarak jauh. Ya mudah-mudahan manfaat Pak ya. Mari kita doa, mudah-mudahan kemanten yang berdua ini segera diberi kesakinah, mawaddah warahmah, dan diberi keturunan yang soleh-solehah. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawaina wa ala ma nawaina salafus soleh bi Nabi sallallahu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukab mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka nasifana an 'alaika nafsik. Falakal hamdu qabla ridha illa radita anna daiman abada. Allahumma barik li hadainil arusain Muhammad Hasbullah Huda wa zawjatuhu Nur Lutfiyah mubarakan taman fi zawajihima wa huwa ma'asyaratihima wa ma'ashihima wa mabadatihima wa hukukima min ghairi niza'in wala rudabin wala iftirakin wala ikhtilafin wala shikokin wala nuzuzin wala zulmin wala nifaq. Allahumma ahfadhuma ala ahsanil ahwal wal af'al wal aqwal bi khulusillatil ahwal. Allahumma absudhuma rizqan wasi'an halalan wa mubarakan nafi'an. Allahumma rizqhuma awladan solihin wa solihat al-aminin bihakami wa sunnati rasulik aliminah barinah liwalidaini hafidhan lil Qur'an rohima lil asagir waqil akabir mujtanibina lil manakir. Allahumma sulihhuma fi jami' umurihima umur dunyawati wal ukhrawiyati wa sa'ir huquqil al muta'alliqati bi zawjati wa tarbiyatil awlad wal dhurriyyat birahmatika arhamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaina laka wa dhurriyyatina muslimatan laka wa walina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbana tabbana bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian yang disampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.